Gimana rasanya ya jadi orang paling kaya di dunia, tapi malah ngerasa hampa? Ini nih pengakuan super mengejutkan yang bakal kita bongkar bareng-bareng hari ini, biar kita sama-sama mikir sebenarnya apa sih yang kita cari dalam hidup. Yuk, kita mulai. Coba deh bayangin sejenak, kamu punya uang yang nggak ada habisnya, mau beli pulau, gampang itu sih urusan sebelum ngopi pagi. Dan ini bukan dongeng loh, kekuatan finansial segila ini tuh beneran ada di dunia nyata. Kedengerannya pertanyaannya gampang banget ya kan? Pasti kita semua langsung mikir, ya iyalah bahagia. Tapi, tunggu dulu. Yakin nih jawabannya sesimpel itu? Nah, ini dia yang bikin ceritanya jadi nancep banget. Jawaban enggak ini tuh datangnya bukan dari filsuf atau motivator, tapi dari orang yang, ya ampun, bener-bener ada di puncak paling atas piramida kekayaan dunia. Lihat deh angka di layar ini. Ini perkiraan kekayaan bersihnya Elon Musk. 14 kuadriliun rupiah. Nolnya ada berapa tuh? Bacanya aja udah pusing, apalagi ngebayanginnya kan? Tapi yang gila adalah, di balik angka yang bisa buat beli negara ini, ternyata ada pengakuan yang manusiawi banget. Dan inilah paradoks terbesarnya. Di balik deretan nol yang gak ada ujungnya itu, ada sebuah pengakuan yang jujur, rapuh. Ada sebuah lubang, kekosongan, yang ternyata nggak bisa ditambal, bahkan pakai semua duit yang ada di planet ini sekalipun. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya. Pengakuan ini tuh bukan sekedar curhatan iseng di medsos. Ini datang dari sosok yang benar-benar mengubah dunia. Kita lagi ngomongin otaknya Tesla dan SpaceX loh. Orang yang bisa ngirim mobil ke luar angkasa for fun dan bikin AI makin pintar setiap hari. Dia ini secara harfiah punya kekuatan buat ngebentuk masa depan kita semua. Dan disinilah letak masalah utamanya. Ternyata ngirim roket ke Mars itu lebih gampang daripada nemuin kedamaian di hati sendiri. Kekayaan yang luar biasa itu ternyata nggak bisa dipakai buat beli ketenangan batin. Sekarang, bagian yang paling menarik justru adalah gimana reaksi kita semua sama cerita ini. Karena, jujur aja, reaksi publik itu kayak cermin raksasa buat keyakinan kita sendiri soal duit dan kebahagiaan. Reaksinya tuh langsung kebagi dua. Ada yang iba, ya kan, mikir, gila sih tekanannya pasti berat banget. Tapi banyak juga yang nyinyir. Lelucon soal gimana nasib pulsa gue itu sebenarnya bukan cuma bercandaan loh. Itu cerminan frustrasi kita semua. Gimana ceritanya orang sekaya itu bisa nggak bahagia, sementara kita di sini mati-matian buat hal-hal kecil. Tapi kalau kita lihat lebih jauh dari sekedar iba atau sindiran, cerita ini tuh kayak maksa kita buat ngaca. Seolah-olah ada cermin gede banget di depan muka kita yang nanya, jangan-jangan kita juga sama aja ya? Jangan-jangan kita juga udah ngejadiin angka di rekening sebagai satu-satunya ukuran bahagia. Jadi, kalau ternyata uang bukan jawabannya, terus apa dong? Nah, ini nih yang membawa kita ke sebuah ide yang menarik banget. Gimana kalau ternyata ada mata uang lain buat ngukur kekayaan hidup kita? Dan mata uang itu namanya rasa cukup. Ini bukan soal pasrah atau nyerah sama keadaan ya. Ini soal kekuatan buat nemuin kepuasan dari dalam. Kekuatan buat bisa bilang dengan tulus, oke, segini cukup, dan gue bahagia. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya jelas banget. Kekayaan materi itu ya bisa nambah terus sampai jadi angka yang kita sendiri bingung bacanya kayak tadi itu. Tapi efeknya kebahagiaan kita ternyata ada batasnya. Ada titik jenuhnya. Sebaliknya, kebahagiaan sejati itu numbuhnya dari dalam. Dari kita menghargai apa yang udah ada, bukan dari nambahin terus-terusan. Kutipan ini, wah bener-bener ngerangkum semuanya deh. Kepuasan itu emang permainan dari dalam diri. Kalau yang bolong itu hati, seisi dunia pun gak bakal bisa ngisinya. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita nerapin konsep rasa cukup ini ke kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita masuk ke bagian terakhir buat lihat gimana sih cara prakteknya. Penting banget nih buat dicatat. Ini bukan berarti kita bilang uang itu gak penting ya. Jelas penting lah buat kebutuhan dasar. Poinnya adalah, kita coba perluas definisi kita soal hidup yang kaya, biar gak cuma soal angka di rekening aja. Mungkin kekayaan yang sebenarnya itu ya ada di hal-hal kecil ini, teh hangat di pagi hari, ngobrol santai sama orang tua, momen-momen yang nggak ada label harganya, yang sering banget kita anggap sepele. Padahal inilah harta karun kita yang sebenarnya, yang ada setiap hari, asal kita mau sedikit lebih peka ngelihatnya. Jadi,
Bersyukur itu bukan berarti kita jadi naif dan nutup mata sama masalah. Bukan. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah pilihan yang sadar. Pilihan buat secara aktif, nyari, dan ngehargain hal-hal baik yang udah kita punya, sekecil apapun itu. Dan kita tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Setelah dengar cerita orang paling kaya di dunia yang justru merasa hampa, mungkin sekarang saat yang pas buat kita nanya ke diri sendiri. Di perlombaan hidup ini, apa sih yang sebenarnya kita kejar di garis finish? Cuma saldo rekening atau perasaan damai yang namanya cukup? Coba deh direnungkan.